لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di masjid ini akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga iman dan Islam kita, menjaga iman dan Islam anak keturunan kita. Mari kita lanjutkan kajian hadis setelah beberapa pertemuan yang silam kita membaca kitab hadis Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Kali ini kita kembali kepada Sahih Bukhari, masih jilid pertama, dan kita akan baca Sahih Muslim, ya. Jadi Kutubus Sittah 6-6-nya nanti kita baca. Besok-besok kita akan baca Abu Dawud dan At-Tirmizi. Baik, masih di bab yang masih berhubungan dengan minggu yang silam. Kita bacakan hadis nomor 70. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsana Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Syihab qala Humaid ibnu Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fid din innama ana qasimun wallah yu'ti walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatun ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi saudara-saudara sekalian, ini hadis yang berhubungan dengan orang-orang yang diberikan pemahaman ilmu agama dan kewajiban bagi kita untuk menjaga agama itu. Kira-kira bunyi lengkapnya begini. Meriwayatkan kepada kami Sa'id ibnu Ufair. Sa'id ibnu Ufair berkata, meriwayatkan kepada kami Ibnu Wahab. Ibnu Wahab dapatkan hadis ini dari Yunus. Yunus mendapatkan hadis ini dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mendapatkan hadis ini dari Humaid. Humaid mendengar hadis ini dari Abdurrahman. Abdurrahman mendengar pada suatu hari Muawiyah bin Abu Sufyan sedang berkhutbah, ya. Muawiyah sekretaris Rasul. Sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu, aku mendengar Muawiyah berkhutbah, dia berkata gitu, ya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Muawiyah di dalam khutbahnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi dalam khutbahnya Muawiyah menyampaikan hadis Rasulullah. Hadis ini sampainya kepada Muawiyah saja, gantungannya mauquf, ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan nazala hadhihi al-ummah
qa'imatan ala amrillah la yaduruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi kata Rasulullah begini, Muawiyah mendengar dari Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah atasnya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi beruntunglah orang-orang yang diberikan pemahaman ilmu agama, karena dia adalah orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada pesan lanjutannya. Kata Muawiyah, dia mendengar dari Rasulullah, wa innama ana qasimun. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini hanya penyampai, menerima lalu menyampaikan, kira-kira gitu qasimun ya. Aku hanya menyampaikan agama ini, maju tidak maju, hancur tidak hancur, semuanya berada di tangan kita, bukan berada di tangan Rasul. Kita mau tidak mempelajari agama ini, menjaga dan mengajarkan kepada orang lain, kira-kira begitu. Innama ana qasimun wallahu yu'ti lan nazala hadhil ummah. Allah, demi Allah, tidak akan hancur umat ini, tidak akan porak-poranda umat ini, qaimatan ala amrillah, selama umat Islam itu qaimatan. Qaimah itu artinya tegak ya, mendirikan sholat qaimah, yakumu gitu ya, tegak, berdiri tegak. Selama umat ini tegak lurus melaksanakan perintah Allah, maka umat ini tidak akan hancur. Saudara-saudara, saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu ya, kita tidak perlu berpikir bagaimana mendirikan negara Islam, bagaimana menjalankan sistem Islam di negara ini. Kita cukup mendakwahi saudara-saudara kita orang Islam, mengislamkan orang-orang Muslim, maka otomatis negara agama ini akan tegak di muka bumi. Saya pernah menyampaikan orang Islam itu cintanya banyak cinta palsu kepada agama. Betul nggak Pak? Banyak yang cinta palsu, boro-boro mau menjalankan syariat Islam, ngerti juga enggak mereka syariat Islam itu. Kalau cintanya murni, cintanya suci, subuh ini udah penuh sampai sana, sholat subuh. Karena banyak yang cinta palsu, lebih mementingkan begadang sama tidur. Jadi sholat subuhnya tidak penuh jamaahnya ya. Itu baru hal yang paling sederhana. Kita belum bicara muamalah, belum bicara zinayat, belum bicara hukum hudud, belum bicara ilmu faraid dan sebagainya, belum bicara ilmu tauhid. Apalagi kalau sudah bicaranya muamalah, udah bentrokannya banyak ya. Maka Rasulullah mengatakan agama umat Islam ini akan tegak, akan selamat, tidak akan hancur kalau umatnya tegak lurus melaksanakan perintah Allah. Kita ini umat Islam Pak, kalau setiap hari, nggak usah ngomongin 5 waktu lah ya, maghrib, isya, subuh aja penuh masjid, umat-umat yang lain juga takut sama kita Pak. Cuma sayangnya kita itu menuhin tepat sholat kalau lagi Idul Adha sama Idul Fitri aja. Kalau mau lihat jumlah umat Islam itu sholat Idul Fitri, Idul Adha itu lapangan penuh, masjid penuh ya. Jadi saudara-saudara sekalian, mumpung usia kita masih ada, mulai sekarang belajarlah ilmu agama supaya kita menjadi hamba Allah yang baik, supaya kita bisa menjaga agama ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini ya. Nah, ayat selanjutnya adalah Rasulullah mengatakan la yaduruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kalau orang Islam itu memahami agamanya dengan benar,
la yaduruhum, dia tidak akan dicelakai, mereka tidak akan dicelakai, man khalafhum. Khalaf itu artinya di belakang, maksudnya adalah orang-orang yang berniat jahat gitu, kira-kira gitu ya. Umat Islam itu nggak bakalan bisa dibodoh-bodohin, nggak bakalan bisa dipengaruhi kalau mereka tegak lurus terhadap perintah Allah, mereka mengerti ilmu agamanya. Kenapa fitnah di akhir zaman ini sangat luar biasa? Kenapa umat Islam ini terombang-ambing ke sana kemari? Karena umat Islam itu tidak tegak lurus dengan perintah Allah, tidak paham dengan ajaran agamanya. Kalau dia paham ajaran agamanya, kita tidak usah menghimbau memilih pemimpin harus begini, memilih pemimpin harus seperti ini, seperti itu, nggak usah, karena semuanya ada dalam syariat. Orang yang punya celah jangan dipilih dalam menjadi pemimpin. Orang yang berambisi jangan dipilih. Kira-kira begitu aturan Islam. Kalau orang Islam semuanya paham, ya udah tinggal lihat aja. Oh, ini punya ambisi nih, gua nggak bakalan pilih. Oh, ini orang ini punya keburukan, gua nggak bakalan pilih. Gitu. Nggak perlu kita edukasi dan sebagainya. Kalau mereka paham, yang jadi masalah ini umat Islam tidak paham dengan ajaran agamanya sendiri. Sementara waktu sudah mau habis. Waktu udah mau habis, Pak. Semua tanda-tanda akhir zaman kecuali tanda-tanda kubro yang belum terlihat, tanda-tanda sugronya sudah terlihat semua. Betul nggak, Pak? Yang belum terlihat cuman orang berzina di pinggir jalan seperti keledai, itu dia yang belum kelihatan. Yang lain udah minum-minuman keras sudah, orang berzina sudah, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki sudah, semuanya udah terlihat. Nanti kita kalau udah kelihatan orang-orang berzina di pinggir jalan seperti keledai, berarti dikit lagi itu kita bangun pagi tiba-tiba gelap, 40 hari tidak ada perubahan, kita sangka matahari nggak terbit, rupanya hari akan berakhir, ya. Maka dari itu belajarlah ilmu agama dengan benar, dengan cara yang benar, dari sumber yang benar, supaya kita bisa menjaga agama ini, Pak. Minimal kita bisa menjaga anak istri kita, menjaga keluarga kita, ya, saudara-saudara sekalian. Nah, hadis yang tadi saya bacakan ini juga ada di Sahih Muslim, tapi di Sahih Muslim jilid kedua, cuma redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Cuma kalau di Sahih Bukhari itu ada di bab ilmu, kalau di Sahih Muslim ada di bab zakat. Mari kita baca ya, kita samain. Di Sahih Muslim nomor 1037. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Zaid ibnu Hubbab, akhbarani Muawiyah ibnu Salih, hadatsani Rabi'ah ibnu Yazid ad-Dimashqi an Abdullah ibnu Umar an Yahya qala sami'tu Muawiyah yaqulu, sumbernya tetap kepada Muawiyah ya, iyyakum wa hadithi illa haditha kana fi ahdi Umar fa innal Umar kana yukhafun nasu fillahi azza wa jalla. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridullahu bihi khaira yufaqahu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama ana khazinun. Kalau di Sahih Bukhari Rasulullah mengatakan innama ana khasimun, tapi di sini Rasulullah mengatakan innama ana khazinun. Maknanya kurang lebih sama. Kalau khasimun itu penampung, tampungan gitu ya. Kalau khazinun itu kurang lebih sama lah ya, penyampai kayak tukang pos gitu, khazinun ya. Faman a'taituhu man tayyibin nafsin fayubarakallahu fihi. Barang siapa yang didatangkan kebaikan, maka hidupnya penuh dengan keberkahan. Wa man a'taituhu min an mas'alatin wa syarhi. Barang siapa yang hidupnya banyak permasalahan dan keburukan, kana alladzi ya'kulu wa la yasba'u, maka dia seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Kalau ini berhubungan dengan permasalahan hidup, ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan, tapi narasinya hampir sama. Intinya adalah barang siapa yang diberikan kebaikan, maka Allah berikan pemahaman tentang ilmu agama. Baik, selanjutnya kita lanjutkan hadis berikutnya adalah, ini penting Bapak-bapak sekalian supaya kita mengerti ya. Hadis berikutnya nomor 72.
Hadatsana Humaid qala hadatsana Sufyan an hadatsana Ismail ibnu Abi Khalid ala ghairi ma hadatsahu Zuhair qala sami'tu Qais ibnu Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibnu Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul begini, la hasada illa fi isnataini, rajulu attahu Allahu malan fasulito ala halakatihi fil haqq wa rajulu atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah, ini penting ya, ini pelajaran buat kita, tanamkan di dalam hati kita masing-masing bapak-bapak sekalian. Rasulullah ngomong begini, la hasada illa fi isnataini, tidak ada perasaan iri hasud, tidak boleh, maksudnya tidak boleh ada perasaan iri pada diri seorang muslim illa fi isnataini, kecuali dalam dua hal. Apa itu yang diperbolehkan kita iri, kita hasud? Rajulun attahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqq, seseorang yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, lalu hartanya digunakan untuk memenuhi di jalan kebenaran. Ya, kita wajib iri dengan orang seperti itu. Kalau ada orang kaya yang menggunakan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah, untuk membantu orang-orang miskin, itu harus kita iri sama dia. Ya, jangan kita iri itu iri maksudnya kapan gue bisa seperti itu gitu ya, kapan duit gue bisa banyak terus gue juga membantu seperti orang itu, kira-kira gitu. Yang kedua yang kita perlu iri, wa rajulun atahu wahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, lalu seorang laki-laki yang diberikan ilmu agama, lalu dengan ilmunya dia mengajarkan orang banyak dan mengamalkan ilmunya, kita harus iri itu sama dia. Ustadz Adi Hidayat misalnya, Ustadz Abdul Somad, itu kan seperti kitab berjalan itu ya Pak. Kiai Idrus Ramli, apa tahu kan Kiai Idrus Ramli? Semuanya isinya kayak kepalanya itu kayaknya isinya kitab kuning, apa aja dia hafal. Ustadz Adi Hidayat apa lagi? Kitab ini hafal, kitab itu hafal, kitab ini khatam, kitab itu khatam. Si muda lagi, nanya apa aja kejawab. Nah, itu kita perlu iri itu sama yang begitu Pak. Itu samudra ilmu, ya, bisa menjadi tuntunan umat. Rasulullah melarang umat Islam itu iri kecuali dalam dua hal. Laki-laki yang seseorang yang diberikan harta lalu diamalkan hartanya di jalan yang benar. Yang kedua, seseorang yang diberikan ilmu lalu ilmunya diamalkan. Itu yang perlu kita iri. Nah, paham ya Pak? Yang berikutnya hadis yang sangat ringan sebelum kita selesai. Hadis nomor 68. Ini lompat-lompat nih bacanya Pak. Hadatsana Muhammad ibnu Yasar qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id qala hadatsana Su'bah qala hadatsani Abu Tayyah an Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berpesan seperti ini Pak, yasiru wa la tu'assir wa basyiru wa la tunaffiru. Nah, ini ada hadis cuma 4 kata, pedoman buat kita nih dalam menjalankan agama, dalam mengajak orang menuju jalan kebenaran. Rasulullah berpesan dengan 4 kata aja, yasiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Kata Rasulullah begini, mudahkanlah, lancarkanlah, jangan kalian mempersulit urusan dakwah, urusan mendidik orang, urusan untuk mengajar orang, dipermudah, jangan dipersulit. Ya, maka dari itu Rasulullah
membolehkan orang yang duduk di dalam majelis sesuai dengan kemauannya selama sopan. Yang nyender boleh, yang selonjoran kaki boleh, yang manggut-manggut boleh, sambil merem boleh, yang penting paham. Sambil ngopi juga boleh kalau mau jaga kebersihan. Jangan ngerokok, jangan ya. Ngerokok jangan, ngerokok haram. Haram buat saya, kalau buat bapak makruh aja, kalau buat saya haram ya. Sambil ngopi-ngopi, entar sebentar lagi makan gorengan boleh. Pokoknya Rasulullah bilang mudahkan, jangan dipersulit, supaya orang itu enjoy dalam menuntut ilmu, supaya cepat masuk ya. Itu kata Rasulullah. Lalu kata berikutnya, wabashiru wala tunafiru, berikan kabar gembira kepada saudara-saudaramu dalam berdakwah, jangan bikin dia lari ya. Berikan kabar gembira, agama Islam seperti ini, persaudaraannya seperti ini, hukum syariatnya begini, ilmu tauhidnya seperti ini, berbeda dengan kepercayaan lain. Semua syariatnya tujuannya adalah untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Itu agama Islam, Pak. Makanya Allah mengatakan, ketahuilah orang-orang mukmin sesungguhnya dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Inna fil qisasil haya'u la'allakum ta'lamun. Bahkan dalam hukum qisas pun ada kehidupan. Itu yang harus kita edukasi. Sengeri-ngerinya hukum qisas itu sebetulnya untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Dengan diberlakukannya hukum qisas tidak akan terjadi pembunuhan, walaupun seolah-olah hukumnya itu ngeri gitu ya. Itu namanya basyiru, memberikan kabar gembira. Jadi mengajarin orang itu agama ini jangan dibikin-bikin berat, Pak. Saya pernah dengar cerita ada kiai sepuh di Jawa Timur ya, tokoh NU. Ada mu'alaf bertanya sama beliau, Pak Kiai, saya ini baru masuk Islam, saya mau belajar sholat. Renungin ya, cuma saya yang baru bisa hafal tuh cuma Al-Fatihah. Kata kiai itu bilang, emang sholat itu bacanya cuma Al-Fatihah, kok nggak ada yang lain? Ya udah, kalau hafal Al-Fatihah udah baca aja Al-Fatihah. Memang sholat itu bacanya cuma Al-Fatihah, kata dia gitu. Jadi kalau kamu baru bisanya Al-Fatihah, ya itu udah bener, udah sholat mulai besok, mulai hari ini. Oh, ngerti nggak makna itu ya? Nanti kalau orang itu si mu'alaf itu bertanya, kan di doa ruku ada doa itu sunnah, kan sujud ada doanya itu sunnah, pasti penjelasannya akan begitu. Yang wajib apa? Ya Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah udah dijalankan, itu sholatnya udah benar gitu. Mempermudah. Nanti kalau dia sudah laksanakan, ya baru diedukasi lagi, diajarin lagi ya. Wala tunafiru, jangan bikin orang itu lari takut dengan agama Islam. Maka dari itu saya dari dulu di At-Taubah ini saya ngajarin, jangan mengesankan Islam itu keras, serem, menakutkan. Nggak usah, bikin aja yang santun-santun ya. Saya kalau perlu ini, kalau terkesan Islam itu terlalu kaku, terlalu kesan, bila perlu saya itu ceramah nggak pakai kopiah, pakai belangkon, nggak masalah buat saya. Besok saya ceramah pakai belangkon itu, belangkon Betawi, Pak, karena saya orang Betawi, kan setiap suku punya belangkon, ada belangkon Sunda, belangkon Jawa, belangkon Betawi. Yang penting terkesan humanis, karena memang pesan Rasulullah begitu. Jangan bikin orang kabur, supaya ajaran agama itu masuk ya. Itu pesannya. Jadi kita yang berdakwah, mengedukasi orang, menyampaikan, mendidik saudara-saudara kita, anak istri kita di rumah, sampaikan yang baik-baik, kesankan bahwa Islam itu memang baik, nggak perlu dikesankan, memang baik, cuma belum dipahami saja. Ada lagi nih yang berikutnya, terakhir hadis berikutnya adalah hadasana Utsman ibnu Abi Syihab Abi Saibah qala hadasana Jarir an Mansur an abihi wa an Abi Wa'il qala kana Abdullah yudzakirun nasa fi kulli khamisin faqala lahu rajulu ya Abdurrahman ya Aba Abdurrahman lawadattu annaka dzakartana kulla yaumin qala amma innahu yan'uni min dzalik
anni akrahu an umlikum wa inni akhawalakum bil mau'izatil kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha mukhaffatan samata alaina. Jadi Abdullah ibnu Abbas mengajarkan, kira-kira artinya begitu, mengajarkan memberikan tausiah pada umat Islam pada masa itu fi kulli khamisin, pada setiap hari Kamis. Ini berhubungan dengan yang tadi ya Pak, hadis yang sebelumnya yang menyampaikan kebaikan, memberikan kemudahan, jangan menyulitkan, jangan bikin orang lari ya, pada setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulu, maka berkata kepada Abdullah bin Abbas seseorang laki-laki, ya Aba Abdurrahman, hai bapaknya si Abdurrahman, mungkin anaknya namanya Abdurrahman, anak laki-lakinya. Lawadatu annaka dzakartana kulla yaumin, apa tidak sebaiknya Anda itu mengajari kami setiap hari saja gitu. Maka si Abdullah bin Abbas mengatakan, itu yang aku tidak sukai, aku mengajarkannya seminggu sekali saja. Kenapa? Karena aku khawatir kalian akan bosan belajar ilmu agama. Bahkan Rasulullah mengatakan, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawaluna biha mukhaffatan wa sammatan alaina. Rasulullah pun pernah berpesan ingin mengajarkan ajaran agama kepada umatnya itu jangan sampai membuat mereka bosan. Jadi Rasulullah itu ada kalanya membicarakan masalah dunia, ada kalanya berbicara masalah bisnis, ada kalanya beliau ikut dengan sahabat-sahabat bersendakura walaupun tidak terbahak. Jadi Rasulullah itu Pak, kalau bersama para sahabat di masjid sebelum pergi ke pasar, jadi kita di Atobah ini, kita makan kalau dari Atobah ke Saung gitu ya, atau nongkrong-nongkrong di mana kalau Rasulullah enggak. Habis subuh nunggu duha, sambil nunggu duha sahabat-sahabat itu berkumpul-kumpul di pojok-pojok, ngobrol-ngobrol tentang masa lalu. Yang sering dibicarakan itu adalah masalah jahiliyah ketika mereka masih bodoh. Mereka ketawa-ketawa, oh ya dulu kita begini ya, dulu kita begitu. Rasulullah itu kalau habis duha sebelum beliau berangkat ke pasar bawa cita, bawa pakaian, bahan-bahan dagang, ikut nimbrung, mojok di sana, mojok di situ, dengerin sahabat-sahabat bercerita. Kadang beliau senyum sampai tidak terbahak. Itu Rasulullah. Jadi nggak setiap saat ngomongin agama gitu kira-kira. Selesai itu ambil cita, ambil bahan, panggul, bawa ke pasar. Abu Bakar juga begitu. Abu Bakar As-Siddiq itu ada sebuah cerita yang mengesankan. Beliau mau dibaiat nih, sore siang ini mau dibaiat habis zuhur. Jam 10 itu habis duha beliau masih manggul bahan ke pasar, ketemu sama orang penduduk kota Madinah. Ya Abu Bakar, Anda itu mau dibaiat jadi Amirul Mukminin, jadi pemimpin orang-orang mukmin, kok masih manggul-manggul bahan jualan? Ntar kan mau dibaiat mau jadi khalifah. Kata Abu Bakar, kalau aku tidak bawa dagangan ini ke pasar, anak istriku makan apa? Hebat itu Pak ya, mau dilantik jadi presiden habis zuhur, jam 10 pagi masih dagang ke pasar bawa bahan. Kalau di sini orang mau dilantik jadi presiden, wah sibuk ketemu pengusaha, sibuk ketemu ini pimpinan-pimpinan parpol, bagi-bagi kursi dan sebagainya. Abu Bakar mau dilantik jadi presiden, khalifah, masih manggul bahan ke pasar jualan. Ditanya, Anda ini mau dilantik nanti habis zuhur, kok masih jualan? Kalau nggak jualan nanti anak saya makan apa? Katanya. Begitu Rasulullah juga. Setelah selesai duha pergi ke pasar. Ya. Jadi belajar ilmu agama itu, mengajarkan ilmu agama, berpesan dalam dakwah itu, jangan menyulitkan, jangan memberatkan, memberikan kabar gembira, jangan bikin orang lari. Itu ya Pak. Dan yang lebih penting lagi pesannya adalah, barang siapa yang ingin baik, maka belajarlah ilmu agama. Insya Allah dia kehidupannya akan baik. Bapak-bapak itu saya pernah menyampaikan berkali-kali nih, belajar ilmu agama itu bukan berarti menyingkirkan ilmu-ilmu yang lain Pak. Bapak-bapak tetap berada di posisinya masing-masing, tetap di profesionalitasnya masing-masing. Yang jadi
teknisi tetap jadi yang jadi teknokrat tetap teknokrat, yang jadi saintis tetap saintis. Tapi ilmu agama jangan disingkirkan, tetap harus dipelajari. Saya kira begitu ya Pak. Mudah-mudahan dapat dipahami semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ayo monggo Pak Dwi Muhajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya agama ini supaya ada kelanjutan tergantung daripada diri kita sendiri umat Islam. Nah, pertanyaannya adalah adakah suatu mudah supaya ini mudah berkelanjutan sehingga terjaga yang diajarkan oleh Rasulullah? Pasti ada metodenya. Contoh, kita mengerjakan suatu matematika, yaitu A kali B maka B. Pasti ada apa namanya, ada jalannya, ada hitungannya. Demikian sampaikan, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat sejarah risalah para nabi dan risalah para sahabat, kalau para sahabat itu clear ya Pak, semuanya belajar kepada Rasulullah. Maka mereka sebagian besar ketika Rasulullah hidup, mereka berada di kota Madinah belajar kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat di satu tempat. Itu clear ya. Lalu yang dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah wafat bukan belajar tapi mengajarkan kan. Nah, mereka bertebaran ke beberapa kota untuk menyampaikan risalah Islamiyah, ke Kufah, ke Irak, sampai ke Hadramaut, terus ke Persia, ke Damaskus, sampai ke Asia Selatan. Yang boleh kita tiru adalah ketika periode itu sampai ke tabi'ut tabi'in, sampai kepada imam-imam hadis ini, ke Bukhari misalnya. Beliau belajar agama, mengunjungi para ahli-ahli agama dari satu kota ke kota lain. Rihlah namanya bahasanya itu. Lalu mendapatkan ilmu agama dari berbagai ahli agama, lalu beliau menetap di satu kota, lalu menyampaikan ajarannya. Kalau kita pelajari 9 imam hadis dan 13 imam fikih, rata-rata pola pelajarannya sama Pak. Ketika dia kecil, dia belajar dasar dari pamannya, dari ayahnya. Bapak baca semua risalah hidup ulama-ulama hadis atau ulama-ulama fikih, pasti belajar awalnya adalah dari ayah, dari paman, di madrasah di desanya. Setelah itu mereka rihlah, metodenya seperti itu, belajar sama seluruh ahli. Pada usia tertentu mereka sudah sampai makom ilmu yang cukup, mereka berdiam diri. Makanya Imam Syafi'i wafatnya di kota ini, belajarnya dari kota itu. Mereka tidak ada yang wafat di kota asalnya. Kenapa? Sudah sampai titik tertentu mereka diam lalu mengajarkan. Itu metode yang dilakukan oleh kaum salafus soleh. Mencari ilmunya pergi, setelah banyak dapat, berdiam diri lalu mengajarkan, membuka majelis. Jelas ya Pak? Mangga. Mana dulu? Pada datang dulu. Tadi ada hadis cuman belum begitu mengerti, dan juga tadi kata-katanya belum yang saya tangkap baru ini, bahwa kalau kita berbuat kebaikan akan dibukakan pintu untuk menerima ilmu yang masih. Apabila Allah menghendaki kebaikan akan diberikan pemahaman ilmu agama. Berarti kan tergantung kita ini, apakah kita mau, yang penting membuka diri untuk mencari ilmu, maksudnya kan itu maksudnya. Iya. Nah terus apa aja gitu yang memang yang bisa membukakan pintu untuk menerima ilmu-ilmu itu misalnya. Jadi tadi kan hanya Allah memberikan, kalau berkehendak untuk berjadi baik maka Allah membukakan pintu. Maksudnya tuh kitanya sendiri, manusianya sendiri, bagaimana biar
terbuka itu pintu-pintu bisa menerima ilmu, karena memang misalkan kan kita di semua ini yang ada kan pasti berbeda-beda menerima ilmunya, apa yang dikatakan sama Pak Ustadz. Jadi bagaimana caranya biar ilmu itu meresap, ilmu itu yang apa diterangkan oleh Ustadz Kiai itu kita bisa menerima ilmunya dan kita bisa melaksanakannya. Jadi apa aja yang memang harus kita lakukan. Baik, terima kasih. Saya mau kasih kisah begini Pak. Ini contoh ya, nanti diambil, saya ambilin kisah itu biar ini menjadi valid. Satu hari Amir Kota Madinah memberikan rekomendasi kepada Imam Syafi'i untuk belajar kepada Imam Malik. Lalu dia membawa rekomendasi itu kepada Imam Malik. Imam Syafi'i, lalu Imam Malik membaca. Kata Imam Malik begini, untuk belajar ilmu agama tidak perlu membawa rekomendasi seperti ini. Silahkan baca. Aku akan mengajarkan kepadamu kitab Al-Muwatta. Gitu ya, ini contoh ya. Lalu Imam Malik membuka kitab Fiqih Al-Muwatta karangan beliau. Imam Syafi'i disuruh baca. Begitu Imam Syafi'i membaca, Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Al-Muwatta itu. Imam Malik kaget. Oh, kok kamu sudah hafal? Saya sudah membacanya 3 kali. Lalu Imam Malik mulai menjelaskan secara detail kitab Al-Muwatta. Maka Imam Syafi'i menjadi muridnya Imam Malik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil Pak dari situ? Sebelum Imam Syafi'i menjadi muridnya Imam Malik, ingin menggali ilmunya Imam Malik, Imam Syafi'i sudah punya kemauan terlebih dahulu untuk belajar ilmu agama. Bahkan dia sudah mengkhatamkan 3 kali kitab Al-Muwatta. Berarti yang pertama kemauannya Pak. Lalu yang paling penting nih Pak, pada hari itu para ulama mengatakan pada hari itu sebetulnya ilmunya Imam Syafi'i sama ilmunya Imam Malik sama Pak kualitasnya. Cuma Imam Syafi'i tidak pernah berburuk sangka, tidak pernah menganggap orang lain lebih rendah darinya, selalu berbaik sangka kepada siapa saja. Itu. Maka dia belajar kepada Imam Malik. Padahal waktu itu harusnya Imam Syafi'i sama dengan ilmunya dengan Imam Malik. Bahkan wawasannya lebih luas Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Malik berdiam diri di kota Madinah, sementara Imam Syafi'i rihlah kemana-mana. Tapi Imam Syafi'i mau belajar kepada Imam Malik. Jadi yang terpenting adalah kalau kita ingin belajar, ingin membuka diri supaya kita bisa masuk, hati kita kosongin dulu, berbaik sangka kepada para guru, para pendakwah. Insya Allah ilmunya bisa masuk. Pada perjalanan hidupnya, pada perjalanan waktu nanti kita bisa memfilter, ya itu tidak ada masalah. Kayaknya gue nggak cocok sama ajarannya, gue pindah ke sini, itu nggak masalah, itu hak pribadi. Tapi yang penting kita punya semangat dan membuka diri dulu. Jelas ya Pak? Nah itu kira-kira itu sama dengan halnya dengan Imam Hambali. Imam Hambali kan muridnya Imam Syafi'i, tetapi sebetulnya para ulama menilai Imam Hambali itu lebih faqih daripada Imam Syafi'i. Tetapi Imam Hambali selalu menghormati Imam Syafi'i dan berguru pada Imam Syafi'i. Kira-kira begitu, jelas ya? Jadi ambil dari siapa saja, berbaik sangka kepada siapa saja, maka kita bisa membuka diri. Tapi awalnya tetap semangat nih, karena hidayah itu harus ada sebab. Nggak mungkin ada hidayah tanpa sebab. Kita lagi duduk-duduk di rumah tiba-tiba jadi orang pintar, nggak mungkin. Semuanya ada sebab dan ada usaha. Jelas? Yuk Pak Uut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu para sahabat juga ada perbedaan masing-masing. Ya jangan para sahabat yang lain. Nah sekarang ini ke sini para imam juga ada perbedaan masing-masing. Nah sekarang ini banyak info majelis baik dari NU, Muhammadiyah, Persis, terus saudara kita yang Wahabi lah, semua punya perbedaan masing-masing. Nah tadi Pak Supaya katakan bahwa kita harus belajar dengan benar, karena nanti kita nggak usah
yang macam-macam lah mimpin apa, mencari pemimpin begini, asal kita benar-benar mencari agama, belajar agama yang benar. Jadi ini standar kita supaya bisa menyatu ini apa nih, agama yang benar ini seperti apa nih? Karena masing-masing mengakui bahwa majelis ini dirinya benar, dan ini benar, masing-masing benar. Nah, kita untuk standar belajar, kalau kita ini mungkin orang awam karena tidak ada istilahnya, ada mursyid yang memang kita masuk di dalam majelis. Kita ibaratnya sebagian ini majelisnya mungkin ikut sana, ikut sini, ikut situ, sehingga akhirnya apapun masuk gitu. Nah, kalau mungkin ikut dalam satu majelis, maka dia akan berpatokan di majelis itu, bahwa majelis itulah yang paling benar. Nah, ini bagaimana cara memilah-milah kita bisa belajar agama secara benar dan benar. Apakah kita terima semuanya ini benar-benar, atau mungkin ada benar salah, atau nanti yang itu yang Allah kehendaki kebaikan, baru nanti Allah akan berikan kepahaman. Nah, itu aja Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panduannya seperti ini ya Bapak-bapak. Memang zaman ini, akhir zaman ini penuh dengan fitnah, banyak khilaf, banyak perbedaan, banyak ikhtilaf. Tapi pedomannya seperti ini: selama firqah-firqah itu manhaj, jadi ada beda antara firqah itu artinya kelompok, manhaj itu artinya metodologi ajaran. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang aliran gitu ya. Selama firqah dan manhaj itu tidak berbeda dalam permasalahan usul, itu tidak ada masalah. Kalau berbeda dalam urusan furu', dalam permasalahan cabang-cabang agama, itu diperbolehkan menurut para ulama. Yang penting dalam permasalahan usul tidak berbeda. Permasalahan usul itu permasalahan akidah. Selama kelompok-kelompok itu mengakui Allah itu Tuhannya, Allah itu memiliki malaikat-malaikat, ada nabi dan rasul yang diutus kita percayai, ada hari akhir, ada hari pembalasan, ada siksa kubur yang diimani, maka itu dalam urusan usul kita satu. Kita tidak perlu takut. Kita ikut kelompok ini, orang akidahnya sama, nggak apa-apa. Tetapi kalau masalah furu', apalagi yang jauh dari masalah furu', ini contohnya nih ya, pelaksanaan Maulid Nabi, yang insya Allah nanti malam kita mau laksanakan di Masjid At-Taubah. Itu bahkan nggak ada hubungannya dengan masalah furu', dengan masalah fikih. Itu masalah tradisi yang baik. Ada kelompok ini melarang, ada kelompok itu tidak melarang. Kita dua-duanya tetap kita anggap itu saudara kita, tidak ada masalah. Ikut aja jemaah itu nggak ada masalah. Tetapi kalau udah masalah usul berbeda, misalnya begini, saya tidak percaya dengan siksa kubur, ada kelompok, ada manhaj yang mengatakan begitu, itu secara akidah kita telah berbeda, jangan ikuti. Saya tidak percaya dengan hari akhir, saya tidak percaya bahwa surga dan neraka itu akan kekal, itu secara usul kita sudah berbeda, secara akidah kita berbeda, jangan diikuti. Tapi kalau yang berbeda masalah furu', tidak apa-apa, ikuti semua, semuanya baik. Saya juga begitu kok, ikut semua ya. Nanti kita yang akan menyeleksi diri. Kalau permasalahan masalah furu', masalah fikih, itu permasalahan ikhtilaf biasa. Ada orang yang sholat qobliyah maghrib, ada yang tidak, itu biarin aja. Ada orang yang sholat jamaah dan sholat qosornya sudah lewat dari 90 kilo, ada yang keluar dari kampungnya, biarin. Ada yang duduk tahiyatnya disilang, ada yang tidak, nggak usah diributin ya. Ini kan kita begini nih, dijepit gini kan Imam Syafi'i, ada yang begini doang di At-Taubah, biarin aja, itu mazhabnya Imam Hambali itu ya. Ada yang sholatnya sedekap begini, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Ada yang begini, biarin, itu mazhabnya Imam Malik, nggak apa-apa, itu bukan nggak bersalah, itu benar. Ada yang baca kunut, ada yang nggak ada masalah ya, itu benar. Saya kira gitu, jelas ya Pak? Mungkin barangkali satu ini YouTube itu ada, jadi
ada suatu firqah yang selalu membid'ahkan, kafirkan. Sini itu di YouTube itu diusir sama kamu nggak apa-apa. Ini dengan keyakinan kamu untuk menyampaikan suatu keyakinanmu ajaran kamu sebenarnya. Tapi kalau di hadapan umum kamu misalnya membid'ahkan semua yang di depan kamu itu salah semua, kafir semua. Nah ini kamu lama-lama sausir kamu. Ada di YouTube yang diberikan oleh NU. Ya memang kita tidak, kalau membid'ah menganggap nanti kalau bid'ah ada bahasan tersendiri, kita nggak boleh mengkafirkan orang lain ya. Karena dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keimanan seseorang itu tidak bisa rusak walaupun dia melakukan dosa besar. Dia hanya menjadi seorang mukmin yang fasik. Misalnya ada orang yang beriman, berzina, minum minuman keras, membunuh sekalipun, dia tidak jadi kafir. Membunuh sekalipun tidak jadi kafir. Dia adalah seorang mukmin yang fasik, seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Akidahnya tidak berubah. Jadi kita itu Allah yang berhak menentukan, kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Seorang mukmin yang berdosa besar aja nggak boleh kita kafirin, apalagi cuma masalah-masalah furu'iyah, nggak boleh kita ngafir-ngafirin. Jelas ya? Nggak boleh juga sebenarnya diusir. Tapi yang penting begini, kalau kita mempunyai manhaj yang berbeda, simpan untuk diri kita sendiri supaya tidak menimbulkan kekeruhan, perpecahan dan sebagainya. Kalau ingin menyampaikan, menyampaikanlah dengan cara yang santun. Memang ada nih firqah-firqah yang mentahzir itu bagian dari ajarannya. Mentahzir itu artinya menyalahin orang. Itu bagian dari doktrinnya, itu yang salah menurut saya. Kita nggak boleh menyalahkan orang, kita sendiri belum tentu benar gitu, kira-kira gitu. Jelas ya? Iya. Memang sekarang krusial antara tadi yang buka terang, yang ini juga lurus aja lempeng. Nah sepanjang mungkin yang kita mungkin tadi manhaj kali ya. Jadi bukan akidah, karena dia tetap beriman kepada Allah dan sholat juga berjamaah, dan ini kadang-kadang kita teremosi dengan begitu, sehingga nanti akan terjadi perpecahan yang lebih luas dan dimanfaatkan orang. Sampai kita termakan dengan bahasa-bahasa mereka juga. Kadang-kadang kan ini bid'ah kita udah emosi. Belum tentu kita juga belajar ilmunya, mungkin bid'ah itu dia ada alasan tertentu, ada alasan tertentu yang sifatnya beda penafsiran gitu. Ya. Harus menghargai. Memang kuncinya itu adalah memperkaya pengetahuan kita dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Jadi kita menganggapnya itu bisa menetralisir hal seperti itu. Dan juga mungkin kita sepaham gitu. Gimana Pak? Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum satu dengan yang lain. Oh iya. Mengolok-olok itu lebih baik awalnya. Wala yu'tab ba'dukum ba'dan, betul. Ya. Saya kira begitu ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti malam kita maulid ya Pak, mohon kehadirannya.